Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma ba'd. Bapak-bapak sekalian sidang jamaah subuh majelis ta'lim Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Mari mengawali ceramah kita, diskusi kita pada subuh hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah sampai sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentu nikmat itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di antara nikmat yang paling besar yang kita dapatkan pada subuh hari ini adalah nikmat iman. Karena keimanan itulah membuat kita meskipun mengantuk godaan syaitan sangat luar biasa pada subuh hari. Tapi karena iman itulah melekat kepada diri kita. Kita sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan, minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang dengan membawa risalah agama Islam. Jamaah Al-Mukhlisin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang ada 5 tanda-tanda salat kita itu sedang diganggu oleh syaitan. Kenapa ini diganggu? Karena memang salah satu tugas berat syaitan itu adalah bagaimana kita sholat itu diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Ini yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang masuk dengan lalai di sini? Menurut ulama mengatakan bahwa ada 3 kelalaian dalam sholat. Yang pertama adalah lalai dalam menjalankan sholat atau menegakkan sholat. Sholatnya bolong-bolong. Sholat duhur tidak sholat asar. Sholat maghrib tidak sholat isya. Dan seterusnya. Itu masuk lalai. Yang kedua, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Tidak khusyuk. Ya. Sehingga pentingnya khusyuk ini Allah menghimbau atau Allah mensupport kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung itu adalah beruntunglah orang beriman yang di dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Ya. Yang ketiga, lalai dalam sholat adalah lalai dalam merealisasikan makna-makna sholat dalam kehidupannya. Sehingga Nabi mengatakan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat. Tidak ada yang dia dapat kecuali rasa ngantuk dan capek. Kenapa? Karena tidak ada isinya. Ya. Artinya tidak ada bekas sholatnya dalam hidup. Padahal sebenarnya seluruh perintah ibadah yang diperintahkan kepada kita, terutama ibadah mahdhah itu adalah di dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Ya. Mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita bekas-bekas sholat itu membuat kita menjadi semakin bersih, semakin berakhlak, semakin tawadu. Karena Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Pertanyaannya adalah salat yang bagaimana itu yang bisa mencegah? Ternyata banyak orang yang salatnya belas serena apa istilahnya, berbekas itu, tapi ternyata perilakunya masih itu. Saya pernah sedikit tegang-tegangan lah. Ada seorang yang pakai gamis, pakai sorban itu yang di sini kelihatan itu, tapi dia melanggar, hampir saya tabrak. Di lingkaran itu kan mestinya harus melingkar di sini. Dia dari sini, saya dari sini. Dia harus melingkar di sini untuk ke sini. Dia mau di sini. Saya bilang, "Woi, Anda ini pakai itu, sayangi itu." Itu berarti bahwa orang ini salatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan salat terkadang memang kita banyak gangguan. Ya. Ada termasuk gangguannya adalah misalnya sudah tiba waktunya kita sholat, sudah azan dan sebagainya, masih saja menunda-nunda, sehingga apa yang terjadi? Kita sholat di akhir waktu akhirnya tergesa-gesa. Nah, kalau kita sholat tergesa-gesa ini sudah pasti tumakninanya sudah tidak beres. Sudah pasti tumakninanya tidak beres. Nabi mengatakan, mencontohkan atau mengibaratkan orang yang tidak tumaknina dalam sholat sama dengan pencuri. Ya, pencuri. Baik, adapun hal-hal yang mengganggu kita atau hal yang mengganggu kita dalam sholat itu, sebenarnya yang ditugaskan untuk mengganggu kita dalam sholat itu namanya syaitan hamzab. Syaitan hamzab. Inilah yang ditugaskan secara khusus untuk mengganggu kita dalam melaksanakan sholat. Dan gangguan itu bukan hanya waktu sholat, tapi mulai dari berwudu kita. Mulai dari berwudu kita, itu sudah mulai ada gangguan. Gangguan yang pertama adalah dia menanamkan was-was dalam niat. Was-was dalam niat. Kita sudah mulai berwudu dan sebagainya. Di situ ada rasa ragu. Jangan sampai belum terbasuh semua itu anggota tubuh. Itu yang membuat kita biasa itu. Utamanya dari celah-celah kaki itu yang membuat kita itu. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita kalau membasuh kaki misalnya dimasukkan jari itu supaya tidak ada keraguan. Ya. Itulah sebabnya salah satu rukun yang
ditetapkan oleh Imam Malik adalah menggosok-gosok anggota badan. Jadi Abu Hanifah itu rukun wudhu menurut Abu Hanifah itu hanya 4. Membasuh muka, kedua tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Karena Abu Hanifah melihat hanya itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang menyebutnya wa arjulikum. Kalau arjulakum berarti kembalinya kepada membasuh. Tapi kalau arjulikum kembali kepada menyapu. Famsahu bi ru'usikum. Dan itu bisa dikonfirmasi. Kompresinya bagaimana adalah tentara yang menggunakan sepatu laras, kesulitan misalnya ketika dia mau berwudu, maka pertama kali dia berwudu, membasuh kakinya, kemudian memasang larasnya. Nanti kalau dia mau sholat wudunya, maka tinggal menyapu-nyapu saja di atasnya itu. Ya, itu dibawa ke arah itu. Jadi wa arjulikum. Wa arjulikum. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan rukun wudu itu ada 6 ya. Yang pertama adalah niat, kemudian yang 4 tadi disebut itu dalam Al-Qur'an, kemudian ke-6 adalah tertib. Ya. Dari mana Imam Syafi'i memperoleh niat itu? Dia dari kata idza qumtum. Jadi di situ mengatakan bahwa ketika kamu bermaksud, ya, niat itu kan maksud. Kemudian tertib karena Allah memulai dengan menyebut faghsilu wujuhakum sampai kepada kaki. Dia mengambil hadis meskipun sebenarnya hadisnya itu lemah adalah ibda'u ma bada'allahu lakum. Mulailah apa yang dimulai Allah kepadamu. Karena Allah memulai dengan menyebut faghsilu wujuhakum, maka ya mulai sampai tertib itu. Makanya Imam Syafi'i merukunkan itu, menjadikan rukun itu tertib. Kalau Abu Hanifah tidak. Kalau ada orang yang cemplung ke laut, ke sungai, kemudian berniat untuk wudu, maka jadi wudunya. Ya. Ada orang yang berdiri di pinggir kolam, kemudian temannya dorong, niatkan untuk wudu, ya wudunya selesai. Ya. Jadi di sini Abu Hanifah hanya mensunatkan itu niat. Jadi dia berniat juga tapi sunat hukumnya, bukan fardu. Kemudian Malik menjadikan 7. Dia yang 6 tadi itu, oleh Imam Syafi'i dia 7 itu menggosok-gosok. Ya, jadi kalau ada orang berwudu hanya menurut Imam Malik tidak sah. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i ya sah saja tapi makruh ya kan. Yang Syafi'i ada yang tidak itu. Saya lihat orang Syafi'i berwudu kan begini. Tadi gosok-gosok. Sedangkan Ahmad Ibnu Hanbal menjadikan 8 rukun itu. Yang ke-8 itu adalah continue. Tidak terlalu jauh jarak antara membasuh anggota tubuh yang lain dengan yang lain. Misalnya kita berwudu di rumah, habis air, baru sampai muka. Nanti di masjid nanti dibasuh tangannya. Itu menurut Ahmad Ibnu Hanbal itu tidak sah karena itu adalah rukun. Baik. Jadi kita mulai diganggu oleh setan hamzab ini adalah ketika dia berwudu, kita berikan keraguan. Jangan sampai tidak terbasuh semua itu. Apalagi was-was adalah ketika kita sholat itu biasa kita lupa. Ini sudah berapa rakaat ini? Iya. Jadi lupa jumlah rakaat yang kita yang kita kerjakan itu, ya itu sebenarnya adalah lupa bacaan sholat malah kayak lupa bacaan sholat itu. Jadi itulah sebenarnya gangguan setan hamzah ini. Nah, ada cara yang dikemukakan Nabi kepada kita bahwa ketika kita lupa jumlah rakaat, maka berlaku kaidah al-yakin la yuzalu bisyak.
Keyakinan tidak boleh dirusak dengan keraguan-keraguan. Oleh karena itu, apa yang diyakini, itu yang diambil. Karena yang diragukan adalah 4, maka kita ambil 3. Maka kita naik lagi 1 kali, ya kemudian ada etikanya. Kita memohon kepada Allah, maaf atas kelupaan itu, atas gangguan setan itu, dengan sujud sahwi, ya, sebelum salam. Jangankan kita, Nabi juga pernah lupa. Waktu asar ya Ustaz asar itu Nabi hanya sholat 2 rakaat. Kemudian selesai, tidak ada yang berani tidak ada yang berani membantah. Tapi Nabi keluar tidak langsung ke rumahnya. Dia di luar itu, dia dalam keadaan memegang pelepah kurma itu, dia begini. Orang ribut. Suaranya orang Arab ribut itu. Nabi mengatakan, ada apa ribut? Datanglah Umar, ya Rasul. Tadi itu sholat apa ya? Sholat perang, sholat khauf atau sholat musafir? Mesti tidak. Kenapa memang? Tadi Rasul saya sholat 2 rakaat. Maka dia bersegera, langsung sholat. Sholat, menyambung itu juga mulai lagi menyambung. Dia sambung ya. Sholat, kemudian sebelum salam dia sholat sujud sahwi. Kira-kira begitu ya, caranya itu ya. Cara kita. Jadi kalau kita lupa itu, ingat kelupaan itu sebelum salam, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Kalau tidak ya, kalau misalnya lebih, ya tidak ada masalah itu, langsung saja sujud sahwi. Kalau lebih, tapi kalau dan sesudah salat saya itu lebih, tadi salatnya itu 5 rakaat, jadi langsung saja sujud sahwi. Itu cara kita supaya melawan itu keraguan, supaya tidak ada lagi keraguan seperti itu. Tentu betul-betul tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tadi sudah ada 2 rakaat atau 3 rakaat dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Jadi setan hamzab ini adalah menanamkan rasa keraguan. Yang kedua adalah ingat hal yang lain. Sampai-sampai dulu Ustaz saya mengatakan begini, kalau Anda ingin mengingat masa-masa lalu yang itu, salat maka muncul semua itu, mulai dari lahir muncul itu. Itu sebenarnya gangguan setan. Ya. Iya. Pokoknya muncul semua itu. Ingat yang lain-lain itu. Inilah sebenarnya adalah gangguan. Ya, ini salah satu upaya gangguan setan santai itu mengajak kita untuk mengingat-ingat yang lain. Saya biasa juga begitu. Kenapa bisa begini? Iya, muncul semua itu wajah-wajah yang pernah kita. Yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah merasa ingin buangan air atau buangan angin. Biasa kan Pak ya? Biasa itu. Utama itu buangan angin. Ternyata itu setan hamzah itu adalah dia menggeliti itu pantat kita ya. Jadi sehingga ada keraguan. Yang jangan ini kayak tentu. Maka Nabi mengatakan kalau Anda seperti merasakan seperti itu, jangan batalkan sholatnya kecuali ada 2 tanda-tanda. Yang pertama bunyi, yang kedua bau. Ya, ada bunyi, ada bau. Kalau tidak ada, Nabi mengatakan jangan. Itu gangguan setan itu. Nah, kopi itu bulu-bulunya itu pantat. Bayangkan itu setan. Nah, kalau kuat itu, kita kan batalkan salat. Kapan selesainya? Kalau datang lagi begitu kuat, tidak. Nabi mengatakan supaya kamu itu lawan itu setan, maka ya ada 2 itu tanda-tandanya. Kalau kecuali ada bunyinya, ada baunya, itu baru. Tapi kalau tidak ada itu pekerjaan setan hansab itu yang kopi itu bulu pantat kita. Sehingga kita tergelitik. Ya. Baik. Yang keempat adalah tidak fokus dalam sholat, tidak khusyuk. Ini yang sering, ini yang sangat yang manjur itu tidak fokus dalam sholat. Nah, padahal sebenarnya tujuan kita kan harus fokus, khusyuk. Khusyuk itu kan banyak orang mengatakan konsentrasi. Tapi bagaimana wujud konsentrasi itu?
Bagaimana sikap kita supaya kita konsentrasi? Ternyata kita ambil khusyuk ini adalah berasal dari kata khasya, ya rasa takut. Jadi agar supaya kita khusyuk dalam sholat, hadirkan rasa takut. Takut salah ucap. Misalnya kan begini, kita kan menghadap ke presiden saja misalnya, tentu ya ketika misalnya siapa itu Ali bin Abi Thalib setiap mau sholat berwudu mendengarkan azan itu gemetar. Dia gemetar dan pucat. Ditanya oleh teman-temannya, wahai Ali, saya lihat berarti kamu setiap mau sholat, kamu itu gemetar dan pucat. Ali mengatakan, kira-kira bagaimana sikapmu kalau ini menghadap kepada raja? Ya, temannya mengatakan tentu saya hati-hati. Nah, kepada raja saja Anda hati-hati, ini kita akan menghadap kepada raja di raja. Rajanya raja. Sangat memang disayangkan, banyak orang yang ketika dia menghadap ke presiden, itu memakai pakaian yang indah, jasa dan sebagainya. Tapi menghadap pada Tuhan pakai baju cambik-cambik saja sholat. Gimana itu? Ya kan Pak ya? Ini kan ketidakadilan kita kepada Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Lebih menghargai pejabat ketimbang dengan Tuhan. Ya, padahal Allah mengatakan khususi zinatun inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang cantik, yang indah ketika kamu mau masjid. Artinya mau sholat. Itu yang jadi tidak fokus kita. Nah, ada ajaran Nabi yang mengatakan ketika Anda tidak fokus itu, maka tapi sebenarnya tidak bisa dilakukan itu. Saya lihat hadisnya Pak, itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian meludah ke kiri. Saya bilang ini dulu masjid itu kan pasir, jadi tidak. Sekarang coba meludah, nah pasti marah itu. Jadi tidak perlu meludah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya kembali fokus. Ya. Sehingga ada ulama yang bagi khusyuk itu menjadi 3. Khusyuk qalbi, khusyuk fi'liyah dan khusyuk qauliyah. Ya, artinya tadi rasa takut, salah ucap, makanya bacaan sholat kita itu fokus ya. Kemudian fi'liyah kita supaya rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu ya. Jangan sampai tidak lupa rukuk langsung sujud. Kira-kira begitu. Kemudian khusyuk qalbi adalah itu tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu hadirkan rasa takut. Pasti konsentrasi. Ya, pasti konsentrasi. Ini yang paling sering kita dapat gangguan dari setan itu. Yang kelima adalah tergesa-gesa dalam sholat. Ya. Ini apalagi ada sholat bahaya dari mana? Saya belum betul-betul ini dan banyak pengikutnya betul-betul setan itu luar biasa. Ada orang yang tarawih hanya 7 menit, bagaimana itu? Ya. Bukan lagi pencuri barangkali, perampok. Ya. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Nah kalau 5 ini insya Allah kita jaga dengan baik, sudah mengerti, maka insya Allah sholat kita itu adalah sholat yang khusyuk. Seperti yang dikatakan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatin khashi'un. Saya kira demikian pengantar saya pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.